Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bu Maya. Dan di video kali ini Bu Maya akan ngasih pembahasan tentang operasi bentuk aljabar. Sebelum video ini dilanjut, silakan jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan like video ini serta berikan komentar-komentar kalian yang tentunya nanti akan memberikan semangat buat Bu Maya untuk membuat video pembahasan lain yang lebih bermanfaat. Baik anak-anak, siapkan buku catatan kalian, silakan dicatat semua yang penting dari video ini dan kerjakan latihan soalnya dengan baik supaya kalian dapat meningkatkan kemampuan kalian dalam operasi bentuk aljabar. Oke, kita akan mulai di video kali ini. Operasi bentuk aljabar yang akan dibahas tentunya berhubungan dengan operasi bilangan bulat yang sudah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selain itu, kalian pasti juga sudah paham betul ya tentang pengertian variabel, koefisien, dan konstanta. Sedikit mengingatkan, variabel itu adalah peubah yang mewakili sebuah bilangan, dan peubah ini biasanya disimbolkan dengan huruf alfabet. Koefisien itu adalah pengali dari variabel, sedangkan konstanta adalah nilai yang tetap tidak berubah. Oke, dalam contoh 1 ditambah 3n, maka variabelnya adalah n, koefisiennya adalah 3, dan konstantanya adalah 1. Oke, dan di dalam bentuk aljabar tentu kita juga mengenal ada yang namanya suku. Ya, suku itu sebenarnya adalah sebuah kelompok yang terdiri dari variabel, koefisien, atau konstanta, dan dia dipisahkan oleh sebuah operasi penjumlahan atau pengurangan. Dan kita tahu bahwa jenis suku ada yang suku sejenis, ada yang tidak sejenis. Bedanya apa? Kalau yang sejenis itu variabelnya sama, derajat variabelnya juga sama persis di variabel. Oke, nah contoh nih, ada sebuah percakapan antara Nobita dengan ibunya. Ini nanti berhubungan dengan bahasan kita pada video kali ini tentang operasi aljabar. Ibu Nobita bilang gini, "Nobita, ibu membelikanmu 2 pulpen dan 3 pensil, dan ibu sudah letakkan di meja belajarmu." Nobita menjawab, "Wah ibu, padahal aku sudah punya 2 pulpen dan 2 pensil. Terima kasih ibu." Dan ibu menjawab lagi, "Tidak apa, simpan saja sebagai cadangan. Sama-sama nak." Jadi percakapan di atas, dapatkah kalian hitung berapa pulpen dan pensil yang dimiliki oleh Nobita sekarang? Betul, jawabannya adalah Nobita sekarang punya 4 pulpen dan 5 pensil. Jadi pulpen ditambahkan dengan pulpen, pensil yang mulanya ada 2 ditambahkan dengan 3 pensil. Nah, ini akan menjadi dasar kita untuk belajar di submateri yang pertama, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kalian cermati, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. 1, sukunya harus jenis. Kemudian yang kedua, nanti kita jumlahkan atau kurangkan koefisiennya saja ya, variabelnya tetap. Bu Maya punya latihan soal. Kalian bisa lihat di layar. Jika kalian ingin mencoba, silakan pause video ini. Kemudian jika sudah selesai, kalian bisa lanjutkan kembali videonya untuk menyimak pembahasan. Baik, setelah kalian mencoba, Bu Maya akan mencoba bahas juga dari nomor A. 2x ditambah 2 ditambah x ditambah 5. Untuk operasi ini sangat mudah ya. Caranya adalah suku yang sejenis kita dekatkan. 2x kita dekatkan dengan x. Kemudian 2 kita dekatkan dengan 5. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan seperti biasa. 2x ditambah x itu berarti menghasilkan 3x. 2 ditambah 5 menghasilkan 7. Mudah sekali. Yang nomor B. 7x dikurangi 2 ditambah min 3x ditambah 5. Kita dekatkan suku yang sejenis. 7x kita dekatkan dengan min 3x. Seperti ini. Kemudian dikurangi 2 ditambah 5. Nanti tandanya ikut ya, jangan ditinggal, tandanya juga ikut. 7x dikurangi 3x hasilnya adalah 4x. Min 2 tambah 5 hasilnya adalah 3. Kemudian contoh soal C. 5x min 1 dikurangi 2x ditambah 3. Ini adalah bentuk pengurangan dari 2 buah aljabar ya, 2 bentuk aljabar 5x min 1 dan 2x tambah 3. Kita perlu membuka kurung terlebih dahulu. 5x min 1 ya, udah dibuka kurungnya. Kemudian
Yang di sebelah kanan 2x tambah 3, perhatikan di depannya ada tanda pengurangan. Ini artinya nanti perlu kita kalikan tanda ke dalam ya. Min 1 kali 2x gitu ya. Min kali 2 hasilnya adalah min 2x. Kemudian min kali 3 hasilnya adalah min 3. Kemudian kita dekatkan suku yang sejenis. 5x kurangi 2x min 1 dikurangi 3. Kita dapat hasil 5 dikurangi 2, 3x, variabelnya ikut, min 1, min 3, min 4, atau dikurangi 4. Mudah ya? Kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya. Kalian boleh pause video ini untuk mencoba latihan soal yang ada. Akan Bumaya bahas dari nomor D. Min 3x dikurangi 2, dikurangi min 2x, min 1. Ini juga masih dalam bentuk pengurangan. Kita harus membuka kurung terlebih dahulu. Min 3x dikurangi 2, kemudian nanti kita kalikan ke dalam satu persatu ya. Min dikali min 2x, hasilnya positif 2x. Min dikali min 1, juga hasilnya positif 1. Kita dekatkan suku yang sejenis. Min 3x ditambah 2x, min 2 ditambah 1. Min 3x tambah 2x, hasilnya min x. Min 2 ditambah 1, min 1. Selanjutnya kita bahas soal E. Ini adalah soal penjumlahan. 3 dikali x tambah 10 ditambah 4 dikali 3x dikurangi 2. Kita perlu mengalihkan terlebih dahulu ya ke dalam seperti ini. Nah, oke, dalam seperti ini. 3 dikali x tambah 10 menghasilkan 3x tambah 30 ditambah 4 kali 3x 12x, 4 dikali min 2 min 8. Lalu kita dekatkan suku yang sejenis. 3x ditambah 12x ditambah 30 dikurangi 8. Ini menghasilkan 15x ditambah 22. Mudah ya? Kita lanjut ke soal F. 7 dikali 2x ditambah 6 dikurangi 3 dikali 3x tambah 8. Kita perlu buka kurung terlebih dahulu ya. 7 dikali 2x 14x, 7 dikali 6 ditambah 42 min 3 kali 3 min 9x min 3 kali 8 min 24. 14x dikurangi 9x ditambah 42 dikurangi 24. 14x kurangi 9x itu 5x, 42 dikurangi 24. Ini nanti hasilnya berarti 2 dikurangi 4 itu 18. Tambah dalam operasi penjumlahan. Kita akan ke contoh berikutnya yang ada pecahannya di nomor G. Setengah dikali 5x dikurangi 1 ditambah 3/2 dikali x dikurangi 2. Hati-hati ya untuk pecahan, memang nanti harus hati-hati dalam mengoperasikan ya. Terutama nanti apabila diperlukan harus menyamakan penyebut. Kita kalikan terlebih dahulu. Setengah dikali 5x itu menghasilkan 5/2x. Setengah dikali min 1 min setengah. 3/2 kali x tambah 3/2x. 3/2 dikali min 2 min 6/2. Kita dekatkan suku yang sejenis. 5/2x ditambah 3/2x dikurangi setengah dikurangi 6/2. 5/2x dan 3/2x ini penyebutnya sudah sama semua, tinggal kita jumlah kurangkan saja. Berarti yang pertama menjadi 2. Maaf, yang sebelah sini ya betul. Maaf, bukan 2, 8 ya. Betul sekali. 5 tambah 3 menghasilkan 8/2x min 7/2. Atau bisa lebih sederhana lagi, 8 dibagi 2 adalah 4x min 7/2. Ke nomor H. 1/3 dikali 4x ditambah 7 min 1/6 dikali 5x min 11. Kita kalikan satu persatu. 1/3 kali 4x 4/3x. 1/3 dikali 7 7/3 min 1/6 dikali 5x dikurangi 5/6x min 1/6 dikali min 11 tambah 11/6. Kita dekatkan suku yang sejenis.
4/3x dikurangi 5/6x ditambah 7/3 ditambah 11/6. 4/3x dikurangi 5/6x ini penyebutnya beda, harus disamakan terlebih dahulu, disamakan menjadi 1/6. Maka 3 dikali 2, 4 juga dikali 2, hasilnya menjadi 8/6x dikurangi 5/6x ditambah 11, ini juga disamakan penyebut 6 ya, berarti 3 dikali 2 menjadi 6, maka yang di atas, maaf saya Bu Maya hapus dulu, yang di atas 7 kali 2 14/6 tambah 11/6. 8/6x dikurangi 5/6x 3/6x ditambah 25/6, atau bisa lebih sederhana lagi menjadi 1/2x ditambah 25/6. Baik, itu tadi contoh dari penjumlahan dan pengurangan. Nanti apabila kalian belum paham, kalian bisa ulang kembali video ini. Bu Maya lanjutkan ke operasi perkalian dan pembagian aljabar, dan kita akan coba langsung di latihan soalnya. Nomor 1, tentukan hasilnya 2m dikali min 3. Ya, hati-hati ada perkalian tanda min ya, maka nanti hasilnya menjadi min 6m. 8 dikali 1/4p, kita kalikan koefisiennya dulu boleh. 8 dikali 1/4 itu berarti 2, variabelnya p. Nomor 3, 4 dikali 2x ditambah 3y, kita perlu mengalihkan satu persatu. 4 kali 2x 8x, 4 kali 3y 12y. Contoh soal nomor 4, 9 dikali 2a kurangi 4/3. Anak-anak bisa membagi dulu 9 dibagi 3, yaitu menghasilkan 3 ya, sisanya. Kemudian 3 dikali 2a itu 6a, 3 dikali min 4 berarti min 12. Cukup mudah ya untuk contoh perkalian. Mungkin nanti akan ada banyak pengembangan soal tentang perkalian. Bu Maya akan coba sekarang ke pembagian ya. Tentukan hasilnya nomor 1, 8p dibagi 2 ya. 8-nya dibagi 2 dulu, 4p. Min 27a dibagi 3, min dibagi plus nanti hasilnya min. 27 dibagi 3 itu 9, hanya tetap. Nomor 3, 3x dikurangi 15y/3. Untuk jenis seperti ini hati-hati, kita harus membaginya juga satu persatu ya. 3x dibagi 3 itu x, min 15y bagi 3 itu min 5. Nomor 4 Maya bahas di sebelah sini. 15b dibagi 3/4. Perhatikan ada pembagian pecahan. Maka supaya mudah kita bisa rubah ke dalam perkalian, syaratnya yang belakang dibalik. 15 sama 3 boleh disederhanakan ya, jadi 5. 5b dikali 4 20b, betul sekali. Contoh soal nomor 5. 8m ditambah 4n nanti dibagi dengan 2/5. Sama, pembagian pecahan bisa kita rubah menjadi perkalian dengan syarat yang belakang dibalik. Nah, untuk menghitung yang seperti ini, maaf ini 4n ya, bukan 5n tetapi 4n. Bu Maya perbaiki dulu. Oke, 4n ya. Bu Maya lanjutkan. 8m bisa dibagi 2 terlebih dahulu ya. Ini hasilnya nanti 4m dikali 5 jadi 20m. 4n dibagi 2 itu hasilnya 2n. 2n dikali 5 itu hasilnya adalah 10n. Ya, anak-anak, itu tadi adalah contoh soal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan berikutnya adalah latihan soal yang akan kalian coba di rumah, dan nanti semoga kita bisa bahas di video berikutnya. Berikutnya adalah latihan soal yang perlu kalian kerjakan. Kalian bisa coba dengan sebaik mungkin. Nanti apabila menemui kesulitan, kalian bisa chat di kolom komentar. Nanti akan Bu Maya bahas di video berikutnya. Baik anak-anak, ini adalah akhir dari video kita kali ini. Tetap semangat dalam belajar, dalam menggapai prestasi kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.